Telah lama aku tinggalkan dunia malamku, gemerlapkan kenikmatan. Teman-temanku banyak yang terbuang, bahkan sahabatku kini tinggalkan kenangan. No 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 no, no 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 no. Gak lagi, cukup sampai di sini, yeah. Ayo kawan, ayo kita tinggalkan rayuan setan, terbungkuskan kenikmatan. Jangan teruskan, cepat engkau hentikan. Meskipun badan tersiksakan keinginan. No 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 no, no 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 no. Gak lagi hidup dalam ilusi, yeah. Oh. Buat lo semua yang udah terlanjur makan narkoba, segera lo berhenti sebelum lo dipaksa buat berhenti. Dulu gua berpikir, kok bisa orang menikmati hidup tanpa narkoba? Tapi sekarang, gimana orang bertahan hidup dengan narkoba? Bro, sayangi mereka yang menyayangi lo, cintai mereka yang mencintai lo. Lo pasti bisa. Oh, no 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 no, no 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 no. Gak lagi, cukup sampai di sini, yeah. No 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 no, no 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 no. Gak lagi, hidup dalam ilusi, oh. No 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 no, no 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 no. Gak lagi, cukup sampai di sini. Oke, apa kabar? Alhamdulillah. Kak Robin dan Kak Sarif. Mas Trisno, Oke. gimana kondisi Mas? Alhamdulillah. Tapi sebelumnya terima kasih dulu nih sudah bisa main-main ke studio kami. Siap, sama-sama. Dan tadi emang keren banget loh. Iya. Serius, kalau kita lihat memang pesannya itu ke narkoba seperti itu ya. Betul. Tapi sebelumnya mau opening dulu nih Mas. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedes. Podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Nah, seperti di awal tadi, performa dari SPM 21, band yang baru berdiri dan asli wong kita Palembang. Betul itu Mas? Asli. Nah, mungkin sebelum menjauh kita bicara lebih jauh terkait tadi single tadi. Nah, mungkin bisa diceritain dulu nih, kenapa latar belakang berdirinya SPM 21 ini? Baik, saya ngomong ya. Jadi XPM itu seperti yang kita tahu kan, X itu bekas atau mantan ya. Kalau mantan. Iya, mantan. Mantan gitu. Kalau PM itu Pulau Mas. 21-nya itu 2001 tahun. Jadi kebetulan kita ini alumni dari Pulau Mas semua. Okay. Pulau Mas itu dulu salah satu mall di bilangan Kota Palembang yang menjadi pusat tongkrongan para musisi di Palembang yang terkhusus bergenre musik rock cadas gitu, seperti underground, seperti punk, nongkrongnya di situ. Nah, disitulah awal mula kita bertemu sama kawan-kawan ini. Oh, jadi waktu pertemuan itu memang belum satu band atau beda-beda band waktu itu? Awalnya beda-beda band. Beda-beda band. Oke. Kemudian bisa terbentuk SPM ini sejak kapan? Oke, setelah tahun 2001 kita terpisah karena kesibukan masing-masing, dan tahun 2022 kita reuni kecil-kecilan. Disitulah mulai kita tercetus untuk membentuk lagi sebuah band.
Oke. Gitu. Oh jadi, pemirsa Cukup Pedes, Kak Ara ini sebenarnya awalnya yang kami kenal, Kak Ara ini seorang fotografer yang memang eksis sekali kalau kejadian fenomenal seperti itu Kak ya. Iya, betul. Dan sekarang ke vokal. Iya. Atau memang dari dulu hobi? Sebenarnya hobi nyanyi itu udah lama ya. Dari dulu ini. Oh. Agak deket. Berarti fotografernya itu yang sambilan. Posisinya sama ngedrum juga dulu. Oh, Kak Ara ngedrum juga. Dulu waktu main genre underground aku main drum. Cuma karena memang aku hobi juga nyanyi-nyanyi gitu ya. Ya, akhirnya aku putuskan untuk jadi vokalis. Sekalian vokal. Vokal depan ya kan. Kan masa-masa band ini kan ya seperti kita ketahui lah, kalau masa band itu kan awal-awal tahun 2000-an itu kan banyak muncul nih band-band indie, underground, kalau power metal tuh nama band atau genre sih? Oh, nama band ya. Nah kemudian itu kan sudah lewat nih masanya nih Kak. Udah lewat. Dulu banyak-banyak band indie dan sekarang kan udah mulai tergerus juga nih orang-orang terseleksi alam juga nih. Nah, ketika ada kejenuhan seperti ini, tiba-tiba XPM 21 Kok malah muncul? nih. Dan itu pun sempat viral juga nih di YouTube XPM 21. Coba pemirsa langsung klik XPM 21 itu langsung ada single terbaru dari XPM 21. Nah, itu kenapa? Dan ketika orang sudah mulai lesu, SPM 21 muncul, Kak. Ya karena kami masih yakin bahwasanya genre kami masih ada peminatnya, masih ada pendengarnya, dan juga mungkin seangkatan kita masih banyak ya di Kota Palembang ya, masih hidup. Ya ini harapannya tentu saja kita ingin ngebangkitin lagi Mas genre musik rock. Oke, kalau kita bicara soal ngeband kan, otomatis kalau di era-era kita sekarang ini kan ya lebih ke orientasinya ke komersil juga nih Kak. Nggak mungkin kita sudah buat video klip dengan biaya yang cukup tinggi juga, kemudian melibatkan beberapa stakeholders betul. Kalau tidak ada uangnya kan itu agak mustahil juga nih Kak. Kembali ke tujuan awal sih Mas, bahwasanya kita ingin hanya berkarya saja. Oke. Menyampaikan keresahan kita melalui sebuah musik, masalah untuk mendapatkan hasil berupa finansial atau menjadi top itu bonusnya kan. Oke, nah kembali ke yang single teranyar. Mungkin single perdana ini ya. Ini bisa diceritain mungkin dari Kak Iwan Sarip. Iwan. Oh iya, Iwan Sarip. Betul, Iwan nah, mungkin siapa sih yang pertama kali mengaransemen lagunya, terus dari lirik lagu seperti itu. Oke, siapa Kak? Bisa dibilang sih aransemen ya bisa jadi ya seluruhnya. Oke, bareng-bareng. Tapi kalau untuk lirik dari Cuman untuk vokalis. lirik sama arah. Tadinya ini reggae. Reggae. Jadi Adinya. Dan sekarang yang biasa kita catat Alternative rock. alternatif rock. Kami coba main di genre reggae, cuman karena lagu ini teman-teman kayaknya nggak feelingnya belum ini. Jadi kesimpulan ambil pop rock. Pop rock. Liriknya. Tapi kalau yang cadas, power metal seperti itu kan, underground itu kan, itu boomingnya itu pada tahun 90-an seperti itu kan. Dan memang ya seperti yang kita ketahui sendiri lah, kalau Pulau Mas itu memang tempat orang tongkrongan anak-anak band indie seperti itu kan. Betul. Nah ini masa itu kan sudah lewat ini Kak. Masa band-band itu kan udah lewat. Nah, masa band sudah lewat, kemudian kita ada band baru seperti itu kan. Apa nggak takut ini bakal tersaingi dengan band-band lain seperti itu Kak? Kalau masalah lewat sih belum lewat itu, musik-musik cadas itu up to date, nggak pernah basi lah. Jadi ada pendengarnya sendiri untuk musik kita ini. Aku yakin ada pendengarnya sendiri. Nggak kalah lah sama genre-genre kayak K-pop segala macam. Dan di sini kami juga berupaya untuk membangkitkan lagi, mengangkat lagi rock. Oke. Mengangkat musik rock ya, bukan Musik rock yang rock. diangkat. Itu pop rock kan? Ya. Pop rock. Iya, Itu kalau mengangkat rock bahaya itu. Ya, Oh jadi kita mulai kembali ke band, berkumpul kembali setelah reunian 2021 tadi.
dan membentuk SPM 21. Oke. Awalnya untuk silaturahmi aja Mas, karena memang kita sama hobinya di musik ya, kenapa enggak gitu, sebagai media kita untuk kumpul kayak gitu. Oke. Terus apa nih Kak yang menginspirasi kalian untuk membuat band, kemudian lagu perdananya apa, mencegah narkoba? Iya. Jadi untuk lagu perdana ini enggak lagi itu bentuk ekspresi kami ya atas keresahan kita ya, khususnya atas peredaran narkoba yang begitu pesat dan seperti isu bahwasanya Palembang ini, Sumatera Selatan, daerah yang kita cintai ini menjadi runner up tertinggi peredaran narkobanya. Nah, itulah keresahan kita. Kita merasa bahwasanya untuk mengkampanyekan anti narkoba ini bukan cuma tugas instansi terkait, ya kan, tapi menjadi tugas kita semua masyarakat dan juga tugas mantan penggunanya sendiri gitu. Kan menjadi upaya untuk menyampaikan bahwasanya narkoba itu sangat tidak baik untuk kita. Atau di antara personil itu ada mantan pengguna? Kayaknya seperti itu. Ya, kalau bisa. Jadi tapi justru dengan adanya yang pernah make, feelingnya lebih dapat kayak itu. Jadi kalau boleh jujur Mas Trisno, ya kita pernah intim dengan narkoba. Gitu. Dan kita udah merasakan bahwasanya narkoba membuat kita mundur. Pengguna narkoba akan mengalami kemunduran baik secara berpikir, juga kemunduran secara berkarya gitu kan. Kalau kita dulu berpikir bahwasanya narkoba bisa menambah imajinasi kita, menambah kepercayaan kita dalam berkreasi, tapi ternyata enggak. Bahkan bersosialisasi saja kita dengan masyarakat, kita jadi cenderung malu, minder kayak gitu ya, merasa berbeda sendiri dengan itu. Melehoy ya. Artinya apa ya, kalau awalnya kita tuh apa mikirnya bakal semangat, seneng, rupanya setelah mengkonsumsi malah lesu seperti itu ya Mas? Iya, narkoba itu enaknya bohongan Mas. Oke. Jadi apa yang kita dapat itu cuma ilusi kita aja, nggak sugesti seperti itu. Dari pengalaman masing-masing personil kemudian kalian tuangkan ke dalam lirik lagu ini. Kita ekspresikan dalam sebuah musik, begitu. Pesan intinya apa Mas dalam lagu ini? Ya, jadi kami menyampaikan bahwasannya tadi narkoba itu sangat tidak baik untuk kita. Narkoba itu dampaknya bukan hanya untuk penggunanya sendiri, baik untuk keluarga dan lingkungan sekitar itu sangat berdampak. Dampaknya sangat buruk. Seperti itu. Rusak. Wow. Karena gini Mas, betul. karena ada konsekuensi buruk yang bakal kita tanggung. Menggunakan narkoba akan membuat banyak rusak, banyak gak beresnya Mas. Merugi, sangat merugi lah seperti itu ya. Ya apalagi sekarang ini kan BNN Sumsel kan udah berapa kilo tuh nangkep, ada 3 kilo dan terakhir rilis yang hari ini kan berapa, 3 kilo kan dapat di perbatasan Tol Keramasan. Nah itu artinya kan Palembang ini kan cukup, pasarnya cukup besar juga nih kayak. Ya kami sebelumnya apresiasi juga untuk pihak berwajib ya, baik itu BNN provinsi, kepolisian daerah Sumatera Selatan yang kemarin berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba. Ya kita apresiasi setinggi-tingginya dan harapan kami lagu kami ini juga bisa membantu mengkampanyekan seperti itu. Terutama kepada orang-orang yang masih terhanyut dengan narkoba. Betul. Cepet-cepetlah sadar. Cepetlah sadar, kata gunung. Hati gunung, betul. Ya. Di lirik kita itu kan ada di prolog itu, sayangi mereka yang menyayangi lo, cintai mereka yang mencintai lo. Jadi jangan egois, cuma memikirkan kita sendiri, nggak mikirin orang yang mencintai kita. Ya kan, seperti itu. Dan dalam video klip juga aku lihat ada personil BNN ya, itu beneran itu BNN? Betul. Ada kerjasama dengan BNN? Kita dibantu untuk video klip, mereka bantu untuk meramaikan video klip kita seperti itu. Oh keren. Tadi kan aku lihat ada personil BNN yang kemudian menangkap pengguna narkoba, pengedar narkoba. Nah, simulasi itu siapa sih yang membuatnya seperti itu? Kalau kontennya itu saya yang buat, menyesuaikan dengan lirik yang saya buat juga seperti itu. Jadi di situ ya mungkin kita mensederhanakan melalui visual kan, gambar bahwasanya
sebuah keluarga itu akan dengan narkoba akan jadi broken seperti itu ya, tidak nyaman seperti itu. Dan pengguna narkoba itu kalau nggak sakit, miskin, ya ketangkep. Jadi benar-benar nggak ada baiknya. Gila banyak loh yang jadi gila dengan narkoba. Endingnya mati. Udah sakit, tadi aku sakit, gila. Endingnya mati. Kalau kita lihat ya, kalau mati itu semua pasti mati kan. Tapi kalau mati dengan narkoba kayaknya lebih susah gitu, lebih sakit. Ya. Jadi narkoba itu Mas, kalau bahasa saya Mas, itu lebih mengerikan daripada zombie Mas. Kenapa? Karena orang yang terinfeksi menjadi zombie itu kan kelihatan. Tapi kalau narkoba itu orang yang terinfeksi dengan narkoba itu sama sekali nggak bisa kita lihat, kita bedakan nggak bisa. Karena anak-anak kan mudah penasaran, rasa penasaran lebih tinggi dari orang dewasa kan, jadi lebih mudah diolok. Betul, lebih mudah dipengaruhi seperti itu ya. Kita nggak tahu ternyata di samping kita ini pengguna. Iya betul. Jadi zaman sekarang ini kudu benar-benar hati-hati kan. Bisa jadi kita keikut jadi pengguna atau kita jadi korban, kita berkunjung ke rumah teman, misal nggak tahu teman itu pengguna narkoba dan nyimpen narkoba di rumah kan. Kita datang ke situ sekedar berkunjung, main, nggak taunya jadi pengguna pengedar, ikut ketangkep kayak gitu kan. Artinya kan harus ada milih-milih teman juga nih Kak. Sangat harus selektif. Ada pengalaman pergaulan yang salah. Ya kan kita ini berharapnya kalau orang yang masih polos lah, masih lugu ketika memilih teman kan harus selektif juga seperti itu kan. Nah mungkin ada ciri-ciri lain yang mungkin teman ini tidak benar gitu. Ya, jadi buat kawan-kawan yang baru mau make gitu kan, kadang mereka berpikir bahwasanya ya udahlah mumpung masih muda gitu kan ya, nikmatin aja dulu. Itu salah banget. Kalau mau kita keluar dari pengaruh narkoba itu bukan hal yang sangat mudah gitu ya. Jadi nggak bisa dengan instan, butuh proses. Dalam proses itu tentu saja akan terjadi hal-hal yang tidak baik untuk kita. Nah setelah single nggak lagi ini mungkin ada single lain yang bakal dirilis. Kita ada 7 single ya, 7 lagu yang udah siap untuk rilis, namun kita step by step setiap mungkin 2 bulan sekali kita bakal luncurkan lagu kita seperti itu Mas. Apa tuh yang paling dekat? Ada lagu Kalem Aja, itu kita tentang sosial ya. Hidupnya udah setengah sekarang. Oke. Progresnya udah setengah, 50%. Dari target Maret udah bisa Maret rilis. Harus rilis ya. Itu apa tuh? Masih terkait dengan narkoba juga? Enggak. Atau enggak? Lebih ke sosial. Apa tuh Mas? Bisa dibocorin? Ya, di situ kita bosan dengan perilaku intimidasi ya. Okay. Orang yang ya ekspresi sehari-hari Mas gitu yang sering kita temuin kayak gitu. Untuk promosi sendiri Kak? Ya. Sekarang ini sangat mudah sebenarnya di era kita ini, kita punya sosial media. Kita melalui platform yang kita punya seperti itu. Bahkan di lagu perdana ini kenapa saya menggandeng BNN, mereka juga sendiri punya platform dan sosial media yang udah banyak followers gitu ya. Nah harapan kami di situ untuk dibantu sama BNN. Begitu. Kita menggunakan platform media. Selain YouTube ada beberapa platform media lagi ya? Iya betul. Dan juga nanti kalau memang sudah sampai 7 lagu, kita punya 7 lagu ya, jadi mini album dong itu. Nah kita bakal buat merchandise nanti berupa entah lagu-lagu kita mau kita masukin dalam sebuah kayak kalau dulu CD ya, sekarang flash disk gitu kan. Nah nanti kita kasihin ke masyarakat kayak gitu. Oke mantap. Tapi ya ini kan baru langkah pertama dan alhamdulillah kulihat juga respon dari pendengar, penonton juga cukup tinggi juga ya. Baru berapa? 3 hari ya? Kemarin 2 hari sudah 2.000 berapa ratus ya? Oke, udah 2.100 viewers. 2 hari ya. Sekarang 2.500-an. Dan aku tahu dari videografer kami tahu link SPM itu langsung aku subscribe nih Kak. Karena ya sekarang kan jarang-jarang nih ada band-band asli Palembang yang
pesannya sangat ini kan. Untuk apalagi sekarang narkoba ya beberapa bulan terakhir kan marak nih. Betul, Mas. Penangkapan kurir-kurir narkoba itu kan. Iya. Nah, mungkin terakhir ini Kak. Apa Kak pesan dari SPM 21 kepada pemirsa Cukup Pedes agar terhindar dari penggunaan narkoba? Ya, yang pasti berani menolak, ya kan? Jangan sampai narkoba masuk ke dalam rumah kita. Seperti itu. Jangan sampai narkoba itu sampai ke tangan anak-anak kita. Itu saja. Ya, berani menolak. Berani menolak. Dan jangan ragu untuk melapor. Ya, betul. Baik, berani menolak, jangan ragu untuk melapor seperti itu Kak ya. Betul. Oke, dan itu harus ditanamkan juga nih pada para koala muda yang mungkin potensinya sangat rawan untuk penyalahgunaan narkoba. Betul. Demikianlah perjumpaan kita bersama SPM 21. Saya Trisno Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan dari SPM 21, single kedua, Kalem Aja. Silakan Kak. Kalem aja, gak semua orang bisa lo galakin, gak semua orang suka lo nyinyirin, nanti lo yang gak kuat. Senyumin aja, mata lo gak usah diplotot-plototin, muka lo gak perlu disangar-sangarin, lo yang capek gue gak takut. Di bawah santai, hidup cinta damai, biar lebih asing, jangan saling usik, jangan bertengkar, jangan saling bertikai, kita bersaudara, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan so garang, hidup ini pasti butuh sama orang. Bacot gede kaya mau ngajak perang, nanti lo yang gak kuat. Senyumin aja, mata lo gak usah diplotot-plototin, muka lo gak perlu disangar-sangarin, lo yang capek gue gak takut. Wow. Di bawah santai, hidup cinta damai, biar lebih asik, jangan saling usik, gak harus bertengkar, jangan saling bertikai, kita bersaudara, Bhinneka Tunggal Ika. Okay.